Nggih, kanca-kanca saniki kula sampun ten Desa Ngletih, Kecamatan Pesantren Kutha Kediri. Kula sakniki kali Bapak Deni niki selaku tiang warga setempat mriki ten desa mriki. Kula badhe wawancara ngrembak tradisi tahlilan menika. Tradisi tahlilan menika asalipun saking pundi nggih asal usulinipun menika? Pertama tahlilan itu adalah tradisi dari masyarakat Jawa dulu. Oh, jadi memang tradisi itu. Nah, waktu Islam masuk ke tanah Jawa, nah, sedangkan yang menyebarkan Islam di tanah Jawa itu kan para wali, para wali-wali. Nah, karena wali biar mudah untuk apa itu, untuk menyiarkan agama Islam, biar bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada khususnya. Makanya para wali akhirnya itu membuat tahlilan, membuat acara tahlilan, tapi doanya memakai doa-doa Islam, sehingga mudah agama Islam itu diterima oleh masyarakat Jawa pada khususnya. Seperti itu, Mas. Kedah pundi tata cara pelaksanaan tradisi tahlilan menika, Bapak? Tradisi tahlilan itu untuk acara itu kan hanya doa, mereka kirim doa. Jadi ada doa-doa yang kita bacakan, itu ada doa pendek, ayat panjang. Jadi untuk tahap-tahapannya itu kurang lebih ada sekitar 11 tahap, Mas. Ya, pertama kita bertawasul kepada Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat beliau, membaca surat Al-Ikhlas itu sebanyak 3 kali, surat Al-Falaq, surat Anas, surat Al-Fatihah, sama surat Al-Baqarah, tapi cuma ayat 1 sampai 5 saja. Terus membaca ayat kursi, terus membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Terus sholawat, istighfar, untuk terakhir lainnya membaca tahlil. Jadi ada sekitar 11 tahapan. Ya, ada sekitar 11 tahapan yang harus dilakukan untuk tahlil. Ya itu secara umum ya itu. Bapak. Ya, mungkin seperti itu, Mas. Tradisi tahlilan menika dilaksanakan dinten-dinten menapa nggih, Bapak? Jadi untuk tradisi tahlilan itu enggak setiap hari dilaksanakan gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah itu hari pertama atau malam pertama setelah kematian atau setelah meninggal. Setelah itu pada hari ketujuh. Nah, sedangkan untuk tradisi atau adat itu kan sampai 1 hari sampai 7 hari. Berarti kan 440 hari, 100 hari, dan 1000 hari kan gitu. Tapi kan nggak semua itu dilakukan tahlilan. Jadi itu tadi kalau hari pertama setelah meninggal aja, setelah itu kan malam ke-7, berarti kan malam ke-2 sampai ke-6 kan tidak. Jadi cuma ke-1 sama ke-7. Nah, setelah itu 40 harinya, 100 harinya, sama 1000 harinya. Nah, itu yang umum dilakukan. Biasanya kalau setelah 1000 hari itu ada yang namanya pendak. Pendak. Itu, ya, pendak. Ya, itu juga dilakukan tahlilan juga. Itu pendak itu ya dibilang wajib, ya enggak sih, karena kan yang umumnya kan cuma 7 hari, 40 hari sampai 1000 hari itu aja. Pendak itu seperti pengingat-ingat. Tapi itu memang tradisi Jawa. Asli itu. Iya, pendak itu kalau nggak salah biasanya 1 tahun sekali. Lajeng pitakenanipun menika hukum tradisi tahlilan menika dhateng agama Islam niku pripun nggih, Bapak? Jadi gini, kalau sepengetahuan Bapak, ya kan, ya mohon maaf kalau salah mungkin, Mas ya. Ya, sepengetahuan Bapak itu kalau untuk di tradisi Islam itu tahlilan itu tidak ada. Jadi tradisi tahlilan itu tidak ada dalam Islam, ya kan. Tapi yang namanya tahlilan kan tradisi Jawa atau adat istiadat dari Jawa. Itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa itu adalah sarana syiar dari wali-wali ya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu salah satunya medianya dengan apa? Dengan cara
tahlilan, karena tahlilan itu adalah adat istiadat dari Jawa. Seperti ingkang angsal melakukan tradisi tahlilan menika sinten mawon nggih Bapak Deni? Jadi untuk tradisi tahlilan itu sebenarnya karena itu adat istiadat, adat istiadat itu kan tidak menyangkut hanya salah satu golongan agama, itu sebenarnya kan tidak, namanya adat istiadat ya. Adat istiadat kan dilakukan masyarakat secara umum kan Mas. Ya. Cuma dalam hal ini yang melakukan adat istiadat itu terutama itu orang Islam. Orang Islam, bukan berarti orang di luar Islam tidak boleh, tidak. Cuma selama ini untuk acara tahlilan itu memang identik. Identik orang Jawa dan Islam. Karena apa? Di situ ada doa-doanya itu pakai doa Islam. Seperti itu. Jadi kan itu, tapi bukan berarti untuk agama lain itu tidak boleh melakukan, tidak. Tuhan, cuma itu hanya identik dengan Islam. Jadi yang banyak melakukan itu Islam. Ya mungkin kalau tahlilan menurut agama lain mungkin beda caranya, Mas. Mungkin caranya aja yang beda gitu. Tapi intinya itu tadi berkumpul. Itu aja, masyarakat itu berkumpul itu. Nggih, pitakenan lajengipun menika menapa tradisi tahlilan ten daerah mriki wonten ciri khas tersendiri ingkang boten wonten ten daerah lainnya, Bapak? Kalau untuk tahlilan itu sepengetahuan Bapak itu selama ini ya itu sama aja Mas, tiap daerah. Intinya sama. Nah, tapi kalau di sini itu entah itu mungkin perbedaan atau gimana ya. Nah, untuk masalah apa itu makanan. Kan? Makanan. Karena kan untuk tahlilan itu kan setelah acara tahlilan pasti yang namanya yang datang itu kan dikasih istilahnya makanan atau berkat untuk dibawa pulang. Ya, kalau di sini itu ada yang berupa makanan yang sudah siap saji, sudah makan, siap dimakan. Tapi ada juga yang masih bahan makanan seperti gula atau beras, minyak. Ya, seperti itu. Ya mungkin perbedaannya di situ ya. Mungkin Mas. Menapa manfaat ndamel masyarakat kegiatan nopo tradisi tahlilan menika Bapak Deni? Yang pertama, manfaat dari tahlilan itu terutama itu untuk yang sudah meninggal, karena kan tujuannya untuk kirim doa untuk yang meninggal. Jadi kan supaya yang meninggal itu bisa mendapatkan doa dan mendapatkan mungkin di akhirat sana itu biar lebih mudah, mungkin biar diampuni dosanya. Seperti itu salah satu tujuannya. Itu untuk yang sudah meninggal. Tapi kalau untuk yang hidup, apa manfaatnya? Pertama, ya kan, masyarakat akhirnya itu bisa rukun, bisa guyup. Karena apa? Tahlilan itu kan berkumpul, ya kan, mengumpulkan masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri kan setiap harinya belum tentu bisa berkumpul. Jadi dengan adanya acara tahlilan, mereka bisa berkumpul walaupun tidak sering. Ya, di situ akhirnya kan menimbulkan keeratan hubungan antar masyarakat. Seperti itu. Dan juga kan di tahlilan itu kan pasti ada yang namanya berkat atau jajanan, makanan untuk tahlilan. Ya itu kan makanya jika ada masyarakat yang mungkin kurang mampu, mungkin untuk makannya juga kurang, dengan adanya tahlilan kan walaupun sekali-kali kan sedikit terbantu. Seperti itu Mas. Menapa alasan napa tujuan diadakannya tradisi tahlilan menika Bapak Deni? Intinya adalah untuk mengirim doa kepada saudara-saudara, orang tua, juga apa supaya kita itu dengan masyarakat itu bisa guyup rukun, ya kan? Seperti itu. Nggih, lajeng pitakenan menika menapa mawon nggih ingkang kedah disiapaken damel nglampahi tradisi tahlilan menika Bapak? Pertama yang perlu dipersiapkan adalah undangan. Ya kan? Karena kan kalau tidak kita undang kan masyarakat tidak tahu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita menyebarkan undangan. Siapa-siapa aja yang kita undang untuk datang pada acara tersebut.
Kedua adalah tempat. Tempatnya biasanya kan perlu tempat yang luas, yang lapang. Jadi kan biasanya kan rumah kita bersihkan dulu, terus kita kasih apa itu tikar ataupun karpet untuk tempat duduk, itu. Selain itu juga mungkin perlengkapan seperti sound system, seperti buku-buku yasin, seperti itu. Nah, dan yang paling utama itu adalah makanan, karena kan kita tidak mungkin mengundang orang kalau apa itu terus tidak kita kasih makan atau minum walaupun sekedarnya. Itu adalah bentuk terima kasih kita karena masyarakat itu mau datang. Seperti itu. Bapak. Ya, jadi itu bukan satu keterpaksaan tapi ya sudah tradisi, Mas ya. Ya, jadi kita sendiri pun sudah sukarela berusaha semaksimal mungkin menjamu tamu kita. Seperti itu, Mas. Kanca-kanca menika wau kula kalih Bapak Deni sampun ngerembak tradisi tahlilan ten Desa Ngletih, Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Nggih, mugi ingkang kula diskusi kalih Bapak Deni menika saged bermanfaat damel masyarakat, damel pemirsa atau pendengar dari wawancara menika. Nggih, kula pungkasi wawancara dinten menika, matur nembah nuwun, sugeng pepisahan, rahayu kang winantu, rahayu sagung dengan kasantosan lancar raharjan, rasa kaji ulan kasalino dumateng panjenengan dalasan kawula awit nugranipun Gusti Kang Maha Asih. Nuwun kanca-kanca.